ke Sungai Musi memancing ikan, ke Ogan Ilir membeli pisang. Assalamualaikum saya ucapkan. Saya Nyai Hodijah dari Palembang. Palembang Bumi Sriwijaya, Ogan Ilir Caram Segugu. Apa kabar GTK semua? Semoga sehat, jaya selalu. GTK hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Nyai Hodijah SPD, peserta apresiasi GTK tahun 2025, kategori pelopor komunitas belajar, jenjang Dikdas PAUD dan PNF Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Izinkan saya untuk memaparkan praktik baik dengan judul Pekan Melek. Pekan Melek merupakan kepanjangan dari peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menghadapi transformasi edtech atau edukasi teknologi melalui komunitas belajar PKG PAUD Indralaya Utara. Pendahuluan, PKG PAUD atau Pusat Kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Indralaya Utara awalnya hanya merupakan wadah bagi lembaga PAUD, baik itu kelompok bermain maupun taman kanak-kanak, untuk berkegiatan seperti acara lomba-lomba antara lembaga, baik itu pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Namun, tahun 2020 era digital berkembang pesat. Transformasi teknologi pendidikan telah menjadi pendorong utama perubahan dalam dunia pendidikan. Alat-alat seperti platform pembelajaran daring, aplikasi interaktif, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara pendidikan, baik dalam menyampaikan materi, berinteraksi, dan pengelolaan lembaga maupun proses pembelajaran, sehingga lahirlah komunitas belajar PKG PAUD Indralaya Utara atau konser yang muncul sebagai solusi berbasis komunitas belajar bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Konser mengadakan sebuah program praktik baik yang berjudul Pekan Melek, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menghadapi transformasi edtech atau edukasi teknologi melalui komunitas belajar PKG PAUD Indralaya Utara. Adapun situasi yang melatar belakangi, yakni satu, pasca pandemi COVID-19 yang menyebabkan peserta didik beralih ke pembelajaran jarak jauh dan menggunakan aplikasi teknologi. Dua, lahirnya akun belajar ID. Tiga, perubahan kurikulum. Empat, adanya program baru dalam pengelolaan lembaga seperti survei lingkungan belajar, rapot pendidikan, dan lain sebagainya. 5. Adanya rumah pendidikan, sebuah super aplikasi yang di dalamnya terhubung dengan platform-platform pendidikan seperti ruang GTK, sumber belajar, dan lain sebagainya. 6. Penggunaan alat digital seperti platform e-learning, aplikasi interaktif, aplikasi pengelolaan lembaga seperti Arkas, dan penggunaan sistem serba internet dan teknologi lain yang serba digital. Kemudian, tantangan yang dihadapi untuk praktik baik ini yakni satu, resistensi budaya. Banyaknya pendidik senior yang telah mengajar selama lebih dari 20 tahun merasa bahwa etik mengancam pendekatan pengajaran tradisional mereka. Dua, keterbatasan infrastruktur. Sekitar 65% sekolah di Indralaya Utara tidak memiliki akses Wi-Fi yang andal dan koneksi internet sering terganggu oleh faktor eksternal seperti hujan atau pemadaman listrik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan teknologi sangat penting. Kemudian, tantangan selanjutnya yakni banyak pendidik yang masih sulit untuk diajak belajar. Sebagian besar berada pada zona nyaman sehingga merasa tidak membutuhkan pengembangan diri. 5. Masih banyak informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru Kemendikbudristek yang tidak tersampaikan secara merata. Kemudian, aksi yang dilakukan yakni satu, membentuk tim pengembangan komunitas belajar untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi program komunitas belajar PKG PAUD Indralaya Utara. 2. Melaksanakan program pelatihan rutin, konser, mengadakan workshop bulanan bertema etek. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur. Dan aksi selanjutnya yakni
pelibatan tenaga kependidikan non-guru seperti operator sekolah, dan lain sebagainya. Yang kelima, integrasi etik ke dalam praktik kelas. Setiap anggota PKG diwajibkan menerapkan setidaknya satu alat etik dalam pengajaran mereka setiap bulan dan membagikan hasilnya melalui forum daring PKG yang dijalankan melalui grup WhatsApp dan Google Drive bersama. Berikut ini ada beberapa dokumentasi kegiatan konser atau komunitas belajar PKG PAUD Indralaya Utara, mulai dari pertemuan belajar dan kunjungan edukasi. Selain itu juga praktek baik ini berdampak positif, di antaranya satu, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kemampuan teknologi yang lebih baik, kepercayaan diri dalam mengajar, dan keterlibatan tenaga kependidikan non-guru. Yang kedua, penguatan ekosistem pendidikan digital di wilayah, mengatasi keterbatasan infrastruktur, efisiensi operasional sekolah, dan dampak jangka panjang. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran bagi anak usia dini, yakni keterlibatan siswa yang lebih tinggi, pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif, dan akses ke sumber belajar yang lebih kaya. Kemudian yang keempat, peningkatan kolaborasi dalam komunitas pendidikan, yakni dengan adanya sinergi antara anggota PKG, kemitraan eksternal, model untuk replikasi. Kemudian yang kelima, manfaat sosial dan psikologis yang meliputi peningkatan motivasi pendidik, pengurangan kesenjangan digital, pemberdayaan komunitas lokal. Kemudian yang terakhir yakni keberlanjutan dan inspirasi untuk masa depan, meliputi siklus belajar berkelanjutan, potensi skabilitas, dan persiapan generasi masa depan. Refleksi atas praktik baik ini mengungkapkan dampak positif yang mendalam dari upaya komunitas belajar PKG PAUD Indralaya Utara dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menghadapi transformasi etik. Dari survei akhir tahun 2024 yang melibatkan kurang lebih 100 anggota komunitas, terlihat peningkatan signifikan dalam kemampuan teknologi. Secara keseluruhan, refleksi ini menegaskan bahwa transformasi etik di PAUD bukan hanya tentang adopsi alat baru, melainkan tentang membangun budaya belajar berkelanjutan. Baiklah, kita sampai kepada kesimpulan. Praktik baik Pekan Melek telah membuktikan bahwa transformasi pendidikan digital dapat dicapai melalui inisiatif lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Dari situasi awal yang penuh keterbatasan, melewati tantangan, resensi, dan infrastruktur, hingga aksi kolaboratif yang inovatif, komunitas ini telah menjadi teladan bagi PAUD di wilayah lainnya. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kompetensi pendidik, tetapi juga pada kualitas pembelajaran keseluruhan, serta pengelolaan lembaga yang diharapkan mencapai cita-cita bangsa, menjadikan GTK hebat, Indonesia kuat. Demikian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Puspita selaku Kepala Sekolah KB Puspita Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan adanya program edukasi teknologi melalui Kombel PKG PAUD Indralaya Utara, saya selaku Kepala Sekolah sangat terbantu untuk belajar tentang teknologi yang sebelumnya saya tidak mengerti, seperti penggunaan aplikasi pengelolaan sekolah, Arkas, Dapodik, dan sebagainya. Semoga kedepannya komunitas belajar konser yang dipelopori oleh Nyai Khadijah SPD semakin berinovasi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Setelah saya mengikuti program kelompok belajar PKG Indralaya Utara, saya mendapatkan banyak ilmu. Saya lebih bersemangat dalam mengajar, lebih mudah dalam mencari solusi, serta mampu mengembangkan diri untuk lebih maju. Terima kasih.